Happy Passover, Happy Easter buat kita semua. Mengucap syukur kalau Tuhan sudah mati buat kita dan Dia juga sudah bangkit di hari yang ketiga. Amin. So hari ini kita mau meninggikan Tuhan, kita mau mengelulukan nama Tuhan. The same power that lives within us, the same power because of the same name Jesus is the reason in our hearts and in our life. Amen. Say oh, Oh, say oh, oh, say Jesus, Jesus, His reason, His reason, His reason, His reason, forever glorified. Oh, reason, His reason, for Jesus, in Jesus is alive. Come on, let's sing it out. Hallelujah. 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 Brave, where are you now? You've been overbound. Death, where is your sting? Conquered by the King. Resurrected one. Resurrected one. Shining like the sun, breaking through the peak. His victory is in now. Whoa, hallelujah. Whoa, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve the reason.
Tuhan kalau kami bisa menyebut Engkau our Father that is in heaven. Hallowed be your name. That we can always turn to you whenever, wherever we are. We just call you our Father and you will always be there for us. The words of Christ passed down through generation. The Son of God teaching us to pray. Echoed words, hither have your will, your way in me completely. We wholly trust your faithful in provision. Amazing grace, mercy for our sins. May we forgive the way that you've forgiven us, oh Lord, so we can sing. Our Father, hallowed be your name. Forever our God be exalted. Your kingdom come, and in us let your will be done. Our Lead us from the valley of temptation. Deliver us from the evil one. Lord, you reign, and here we stand victorious in your name. Together we pray. Our Father,
celebrate your victory against death, Tuhan. You have redeemed all of our sins and now we are free from all of them, Jesus. Kita nggak lagi slave, Tuhan. Kita nggak lagi terbelenggu akan dosa, Tuhan. Kita sudah free dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, and forevermore we want to celebrate your great name. Hallelujah, Jesus. Amen. Shalom NLC, kita ada di bulan yang baru, di bulan April di 2021. Untuk tema bulan ini adalah The Way of Christ. Sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang Kristus, Yesus terutama, dari Injil, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi pattern atau yang menjadi traits, menjadi karakternya Yesus. Kita akan bahas secara spesifik di sepanjang bulan ini. Happy Passover buat semua kamu yang lihat ini di hari Minggu. Hopefully with this Passover, with this Easter, ada sebuah semangat yang baru, ada sebuah resurrected spirit yang baru yang ada di setiap kita untuk menghadapi, untuk menghabisi tahun ini dengan kerendahan hati, untuk menghabisi tahun ini dengan fulfillment yang benar, untuk menghabisi tahun ini dengan pertumbuhan dalam karakter dan lain sebagainya. So kita mulai di khotbah hari ini. Saya beri judul Breaking Good. So you know about breaking bad. You know what, breaking is not always bad. Hari ini kita akan go through beberapa contoh yang Yesus actually lakukan. In which case breaking is actually a good thing. Hal yang dipecahkan, hal yang berantakan, hal yang hancur atau break atau pecah itu actually membawa kebaikan. Nah, kita mulai dari Lukas 9 ayat 16. Lukas 9 ayat 16 onwards dikatakan seperti ini. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Di sini diceritakan bahwa Yesus dalam pelayanannya bersama murid-muridnya, mereka tiba di suatu tempat di mana ada ribuan yang mengikuti mereka, mau mendengar Yesus, mau melihat kesembuhan dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian terjadi adalah mereka kelaparan. 5 roti 2 ikan, you know the rest of the story. Dan Yesus mengambil, ini ada suatu pattern yang menarik. Pola pertama yang kita bisa lihat dari Lukas 9, mengucap berkat atau give thanks about this bread, memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Jadi secara menarik, kalau kita pikir secara logika, semakin dipecah itu seharusnya semakin kecil, betul? Semakin disobek, harusnya semakin kecil. Tapi di sini ditulis bahwa hanya dengan dipecahkan, hanya dengan Yesus mengucap syukur, kemudian mengucap berkat, memberkati roti tersebut, dia memecah-mecahkannya dan give it away, itu yang membuat miracles atau yang membuat mujizat terjadi. Nah, apa yang kita pikir di sini adalah, apa yang kita bisa pelajari di sini adalah mujizat itu dimulai dari dipecahkan. Dalam konteks Lukas 9 ditulis bahwa Yesus melakukan sebuah mujizat. Salah satu mujizat yang paling besar yang pernah dicatat adalah memberi makan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Dan ini dimulai dari dipecah-pecahkan. Ada roti yang dipecah-pecahkan di sana. Nah, apa yang bisa kita pelajari secara praktis saya rasa dalam hal ini adalah ada waktu-waktunya di mana kita merasa kalau kita memecah-mecahkan diri kita, semakin tidak mungkin buat kita memenuhi apa yang kita inginkan. Semakin tidak mungkin untuk kita mencapai apa yang kita mau. Tujuannya jelas, objektifnya clear. Objektifnya memberi makan 5.000 orang. Resource-nya clear, resource-nya adalah 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian resource-nya dipecah-pecahkan. How come dari sisi principles dunia, gimana mungkin ini aja udah sedikit.
Kenapa nggak cari yang paling lapar, atau cari wanita yang paling tua, atau cari yang sudah hampir pingsan, lalu kasih 5 roti dan 2 ikan based on priority. Dari 5.000 orang mana yang prioritas mendapat makan, dikasih dulu roti. I mean, that's how we will do it, right? In our preference, in our value. Tapi yang Tuhan lakukan, pertama diambil, di set apart, if you remember, mengucap berkat, di blessings, di set apart roti ini bukan roti biasa karena udah di menengadah ke langit mengucap berkat atas roti itu, being set apart rotinya dari makanan-makanan lain, dipecah-pecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya. So in this case what we can learn is that the miracles start with the breaking. Kadangkala mujizat yang kita tunggu, jawaban doa yang kita tunggu dimulai bukan dengan kondisi hati meminta sesuatu, tapi dengan kondisi hati membagi-bagikan. Saya juga kurang, saya juga gak punya waktu, saya juga uangnya terbatas, saya juga tenaganya terbatas. Tapi when waktu murid-muridnya start dari breaking this bread dari tangan mereka, breaking, pecahin lagi, actually it becomes a miracles, right? Jadi Yesus lagi ngajar bahwa your planning and your budgeting can go out of window, bisa berantakan semuanya. Tapi kalau kamu obey, kalau kamu mengucap syukur dengan sesedikit apa yang kamu punya, apa yang kita punya, mengucap syukur, dan ini buat gua, ini punya gua juga masih lapar kalau cuma 5 roti gitu kan. Tapi no, waktu kita mengambil sikap, nih, dipecah-pecahkan buat orang banyak, mujizat terjadi di sana. Yesus lagi ngajarin bahwa semua hukum dunia ini, semua prinsipal yang ada di dunia ini adalah milik Dia. Jadi kalau hukumnya 100 ini tidak cukup buat saya, 10% itu tidak, kalau 10% saya kembalikan tidak cukup buat saya, itu law-nya, itu hitungan kamu. Tapi yang terjadi di sini adalah yang Tuhan ajarkan melalui miracles pecah pertama ini adalah dengan dipecah-pecahkan justru objektifnya atau agenda Tuhan tercapai. So ada waktu-waktunya kamu dan saya, Tuhan minta kamu memecah-mecahkan sesuatu dari diri kamu. It could be your time, could be your energy, could be your money, it could be your convenience. Kalau kamu nyaman hidup sendiri, living for yourself, tidak terlibat dalam pelayanan apapun, tidak perlu digosipin apapun, tidak perlu tertanam di gereja manapun, you live for yourself, you feel good about yourself, you feel good about your family, dan kamu ngerasa, oh kalaupun saya dipecahkan, saya pecahkan buat keluarga saya saja. Ada pelajaran yang Tuhan berikan di sini, bahwa mujizat terjadi dari breaking what you have, however small it is, dan mulai membagikannya buat orang-orang yang ada di sekitar kamu. Okay? So this is the first pattern di mana kita melihat Yesus melakukan memecah-mecahkan roti, dan kemudian dari simple things yang dia lakukan ini menjadi mujizat, prerequisite dari mujizat. Lanjut, Lukas 22 ayat 19 berkata seperti ini. Di kisah lain, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, same thing, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Exact same pattern, tapi dalam case yang berbeda katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. So, waktu Yesus bilang ke murid-muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, Yesus nggak minta diingat. Ingatkah kamu dulu waktu aku memberi makan 5.000 orang? Ingatkah kamu, ada banyak hal yang bisa diingat orang-orang tentang Yesus, right? Ingatkah kamu waktu langit terbuka, Roh Kudus turun, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. He could say that. Ingatlah aku setiap kali kamu melihat Sungai Yordan, karena kamu ingat Yesus, kamu ingat langit terbuka dan Bapa, ada suara Bapa di sana. Atau kamu ingat waktu ada perwira Roma yang hambanya sakit, yang
Aku bahkan tidak datang dan dia sembuh. Kamu ingat air jadi anggur? Kamu ingat 2 setan yang diusir ke dalam babi yang mereka takut kepadaku? Kamu ingat waktu di mana ada koin yang berasal dari ikan untuk membayar pajak? Kamu ingat, ada banyak hal, ada banyak mujizat, ada banyak pengajaran keren. Kamu ingat perumpamaan tentang perumpamaan tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak, perumpamaan tentang tanah yang subur, perumpamaan tentang semak belukar. Ada banyak hal, pengajaran yang luar biasa, beatitudes, ada banyak sekali pengajaran, banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan. Tapi satu hal yang dia bilang, setiap kali kamu lakukan ini, you shall remember, you shall live in remembrance of me. Apa? Waktu dia memecah roti. Kenapa dari sekian banyak hal spektakuler yang Yesus lakukan, this is the thing yang dia bilang setiap kali kamu perbuatlah ini, setiap kali kamu melakukan perjamuan kudus, actually memecah-mecah roti, kamu ingat aku. What's so important about a bread dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan? Sepertinya tidak ada yang important, tapi satu hal yang Yesus lagi ajarin di sini adalah the remembrance stays with the breaking. Jadi kapan kita ingat Tuhan? Ketika kita mengingat ada sesuatu yang dipecah-pecahkan. Sesuatu yang dipecah-pecahkan gak ada yang enak, right? Buat roti, buat siapapun, dipecah-pecahkan itu bukan sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang bentuknya cantik, roti, mulai lapar. Dari sesuatu yang bentuknya cantik dan itu dipecah-pecahkan, jadi jelek, jadi kecil, jadi berantakan. Tapi kenapa hal itu yang Tuhan bilang setiap kali kamu melakukannya, it will be a remembrance of me. So ini Yesus lagi ngajarin bahwa ini adalah simbol. Ketika roti dipecahkan, ini adalah simbol justru kita dipersatukan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, melalui the last supper. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Justru setiap kali roti dipecahkan, secara paradoks yang Tuhan ingin kita ingat adalah kita dipersatukan dengan Tuhan. Setiap kali kamu ngambil perjamuan kudus, apa yang kita harus ingat? Yang kita harus ingat adalah ada karya yang begitu besar, ada tubuh yang juga dipecahkan, ada darah yang juga ditumpahkan, supaya kita bisa reconciled with God, supaya kita bisa dipersatukan lagi dengan Tuhan, supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Right? Jadi ini adalah sebuah paradoks di mana setiap kali kamu memecahkan roti, kamu ingat bahwa kamu dipersatukan dengan Allah melalui karya Kristus. So, the remembrance stays with the breaking. Tapi nggak sampai di situ. Ada peristiwa ketiga di mana Yesus memecah-mecahkan roti. Di sini diceritakan beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus. Beberapa waktu setelah kebangkitan Yesus, ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Mereka berjalan ke Emmaus, mereka berjalan menjauh dari Yerusalem. Key points karena waktu itu yang diharuskan buat para murid adalah menunggu di Yerusalem karena Roh Kudus akan dicurahkan. Tapi murid-murid ini give up. He's supposed to be our Messiah. He's supposed to be our King. How come dia mati? How come dia dikubur? How come kita lihat dia diturunin dari salib, kemudian masuk ke kuburan? There's no hope. Dan mereka berjalan pulang. Right? Dan di dalam perjalanan dikatakan setelah 7 mil mereka berjalan dari Yerusalem, menjauh dari Yerusalem, Yesus datang. Yesus datang dan berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak recognize dia, mereka tidak mengenal dia. Kedua murid ini tidak mengenal dia. Yesus bicara banyak, dikatakan di situ di Lukas 24, Yesus bicara banyak hal melalui, Nabi sudah menulis bahwa hey, kamu kenapa kurang percaya, dia akan bangkit. The prophecy is there di tangan mereka, di kitab Taurat yang mereka pegang, the prophecy is there bahwa orang ini, bahwa Yesus ini, bahwa Mesias ini akan bangkit. Tapi mereka sambil jalan-jalan, mereka sambil discuss with these
stranger, nggak ada yang terjadi, mereka nggak merasa apapun, nggak kemudian lu Yesus ya, nggak, it doesn't happen. Tapi kemudian di Lukas 24 ayat 30, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, right? Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Mengambil dan mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita menyala-nyala, berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Ketika mereka berjalan bersama Yesus berjam-jam mendengarkan apa yang Yesus katakan, menghidupi kembali atau mengingat kembali apa yang ditulis di dalam kitab Taurat, kitab suci, they don't recognize Jesus. Tapi waktu Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka, terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Jadi bahkan untuk murid-murid ini mereka recognize Jesus dari memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada orang lain. Bukan dari teachingnya. Right? Mereka menyadari ini Yesus bukan dari kata-kata yang keluar dari mulut Yesus. Tapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka, this symbol act of selflessness. Ini yang bikin mereka, hey, this guy is actually Jesus. Apa yang bisa kita pelajari? Memberitakan Injil, penting nggak? Penting. Taruh ayat di mana-mana, penting nggak? Penting. You are a believers, we supposed to spread the gospel as far as we go. Menjadi cerminan Kristus, showing the world the salvation is who Jesus is. It's important, it is important. Tapi tindakan memecah-mecahkan dan membagikan kepada orang lain juga sama pentingnya. Murid-murid di Emmaus ini tidak mengenal Yesus atau tidak mengingat Yesus hanya karena ucapan atau kitab Taurat yang mereka bahas bersama Yesus. Mereka mengenal Yesus ketika Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. So this is a good kind of breaking. Setiap kali ada pattern yang kita lihat, ada signifikansi. Setiap kali Yesus memecah-mecahkan roti, murid-murid akan mulai mendapat sebuah pencerahan, pewahyuan yang baru. Akan ada mujizat, kadang menjadi sebuah profesi besar, bahwa ada exchange yang dilakukan, ada exchange tubuh yang dipecahkan menggantikan dosa kita. Ada sebuah pengenalan akan Kristus yang muncul bukan cuma dari pengajaran, bukan cuma dari mendalami Alkitab, tapi dari sesuatu yang dipecahkan dan dibagikan kepada orang lain. Hey, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari murid di Emmaus ini? Orang-orang ini lagi berjalan menjauhi Yerusalem. But God can appear and make an appearance and change their direction. Same things to you and me. Mungkin kamu dan saya hari-hari ini lagi ada di situasi di mana kita lagi menjauhi Tuhan. For whatever reason, semakin lama ibadah online, semakin malas. For example, semakin lama gak ke gereja, semakin rasanya gak ada bedanya ke gereja atau enggak. You know, you are in that position. Kamu lagi menjauhi Tuhan, kamu lagi menjauhi where you supposed to be. Semakin tidak membaca Alkitab, tidak worship, hidup dalam worship, semakin tidak ada bedanya. We are walking away from Jerusalem. Kita lagi menjauhi, kita lagi in the wrong direction of our life. The good news is God still can appear. Di hari Paskah ini, di hari kebangkitan ini, sama seperti murid yang berjalan ke Emmaus, hopefully we can get that revelation bahwa, hey, kalaupun kamu sedang menjauhi Tuhan hari-hari ini, God can appear. Would you respond to His appearance? Right? Oke. Jadi
Dan di ayat yang 33 dikatakan setelah mereka menyadari, mengingat dan meresponi Yesus yang memecah-mecahkan roti, ayat 33 berkata, bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, balik ke murid-murid. Ketika mereka live in remembrance dari kematian Yesus, dari tubuh yang sudah dipecah-pecahkan dan melihat Yesus actually memecah-mecahkan roti, mereka langsung balik ke Yerusalem. Baru sampai, baru duduk, baru mau makan, pas ingat ini Yesus, mereka langsung balik ke Yerusalem. Mereka langsung balik ke direction yang mereka seharusnya ada di sana. Same with you and me. Kalau kita live in remembrance, kalau kita meresponi kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan dengan benar, kalau kita ingat bahwa how selfless Jesus is, dying for you and me, untuk kesalahan yang kamu dan saya lakukan, we should get up and get back to our calling. We should get up and get back to where we supposed to be, where we designed to be. Oke? Nah, kalau kita lihat di sepanjang kalau kita baca di Alkitab dari semua tokoh-tokoh iman yang ada di Perjanjian Lama, actually kita bisa melihat pola yang sama dengan apa yang Yesus lakukan dengan roti. Setiap kali Yesus di 3 bacaan yang kita baca tadi, di situ dikatakan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, Yesus memecah-mecahkannya, dan Yesus membagi-bagikannya. So, there a similar pattern kalau kita lihat di dalam Alkitab. Pertama diambil dan diberkati. Saya tidak akan bedain diambil dan diberkati karena by now you should know definisi diberkati itu bukan punya promosi atau banyak kambing domba saja. Definisi diberkati adalah to be set apart. I've been telling you this for some times now. Definisi diberkati adalah diambil dan dipisahkan dari dunia. Oke, jadi diambil dan diberkati itu I think it's similar things. Abraham diambil dari keluarganya dan diberkati. Right? Diambil dan diberkati secara lahiriah, yes, tapi diberkati dengan janji-janji bahwa keturunannya akan menjadi bangsa perjanjian. Itu juga blessings. But with blessings comes the next one, which is breaking. Interesting karena Tuhan jarang sekali stop di blessing. Dan kita senang sekali stop di blessings. Isn't that correct? Kita kejar blessings, sementara dari pattern yang kita baca, Yesus tidak pernah berhenti di blessings, karena blessings selalu diikuti dengan breaking. Setelah Abraham being blessed, apa yang terjadi berikutnya nggak short of a heartbreaking moments buat dia dan Sarah. Dari janji yang diberikan sampai actually dia punya anak, sampai actually a complexity with Hagar dan Ismail, sampai punya anak pun diminta untuk dipersembahkan. Isn't that breaking his heart every day? Kayak nungguin belum, udah punya diminta sama Tuhan. So blessing, breaking, and being shared, dibagi-bagikan buat orang lain. Buat Abraham, blessings di awal itu bukan destinasi, itu adalah starting point. Ketika Tuhan datang dan bilang, lihat bintang dan lihat pasir, sebanyak itulah keturunanmu. That's not the destination, that's the starting point. Being blessed is a starting point. Karena setelah diberkati dia harus di-break sama Tuhan. Dia di-break dan kemudian dia di being shared sampai dia pecah, sampai dia mati. Berapa banyak anak yang dia lihat? Not so many. Sebanyak pasir, no. Dia gak hidup dengan umur yang cukup panjang untuk melihat bangsa Israel. But hidupnya being shared. Melalui Abraham ada bangsa yang merupakan bangsa perjanjian. Melalui Abraham, kamu dan saya, kita diperhitungkan sebagai the descendant dari Abraham, bapa orang percaya ini. Bukan karena kita orang Yahudi secara rahasia, no. Karena kita punya iman kepada Allahnya Abraham. So, not only being blessed, tapi being broken dan being shared hidupnya Abraham for you and me. Right? Musa, blessing, breaking,
being shared. Di bless dulu pertama. Dari kecil di blessings, di set apart dari bangsanya, right? Dengan dia tinggal di istana Firaun, dia kemudian hidup dengan edukasi yang jauh lebih baik, dengan situasi yang jauh lebih baik daripada bangsanya. Kemudian dia satu dan lain hal membuat dia lari dari Mesir, dan ketika dia kembali ke Mesir, dia diberkati lagi ngelihat calling of God dalam bentuk semak belukar yang menyala, another blessings, being set apart untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian. But another blessings followed dengan 10 tulah kabur dari Firaun, berhasil membelah laut dan kemudian selamat dan lain sebagainya. But with those blessings comes the next season, which is what? Breaking, karena dia sudah terima blessings, dia sudah di set apart, nextnya adalah breaking. Mohon maaf, nggak ada yang tidak break ketika setiap hari dengar komplain. Buat kamu yang setiap hari dengar komplainan orang tua kamu, atau setiap hari kamu dengar komplainan teman kamu, capek. Setiap kamu komsel dengar komplainan someone, itu melelahkan kan? Atau even worse, kamu bahkan capek dengar komplainan diri kamu sendiri. It's even more weird kan? It's very tiring, it's breaking, karena Musa yang dipilih untuk membebaskan bangsa Israel, sekarang di depan muka dia, bangsa Israel bilang, ngapain lu ajak kita keluar, mending kita mati di Mesir. How would that thing tidak break his heart? Break his confidence. Kan Tuhan, gue udah bilang jangan gue, gak bisa gue ngomong sih. Pada minta balik nih Tuhan, gimana nih kan? It's a breaking situation buat dia. Dan bukan cuma breaking, tapi dibagi-bagikan. Dia harus membagi-bagikan hidupnya buat bangsa yang tegar tengkuk. Itu terlalu baik, yang kayak ular beludak ini gitu. Dia harus membagikan hidupnya, dia harus membagikan komitmennya buat bangsa ini to a certain breaking points, di mana dia marah dan Tuhan marahin dia gitu. Kayak 40 years dia sabar, satu momen dia marah, dia bahkan gak masuk tanah perjanjian, dan breaking, being shared, hidupnya habis, bahkan gak masuk tanah perjanjian. Dia gak menikmati apa yang Tuhan janjikan, cuma ngelihat dari jauh. Hidupnya dibagikan buat bangsa Israel yang tegar tengkuk, supaya bangsa Israel ini bisa masuk tanah perjanjian. In the end, dia gak pernah masuk tanah perjanjian. Tapi dia melihat, dia hancur, tapi ini membuat apa yang dia lakukan, kepemimpinan dia, yang dia berikan, yang dia bagikan buat Yosua, Caleb, and the likes, ini yang menjadi berkat dan memastikan sustain bangsa Israel bisa masuk sampai ke tanah perjanjian. Yusuf gak jauh berbeda. Yusuf, Daud, you can name it. Banyak tokoh besar, inspirasi besar yang hidupnya tidak berhenti di blessings. Ayub, blessings, breaking, being shared. Diambil, diberkati, mengucap berkat atasnya, kemudian dipecah-pecahkan dan dibagikan untuk orang lain. Bukankah kalau hidup Yesus dari awal blessings, right? Blessings, benar? Karena dia di perkenanan Tuhan ada pada dia, kemudian Roh Kudus, malaikat katanya menopang dia dan lain sebagainya. Dia bisa at will panggil malaikat dan lain sebagainya, dan punya wisdom yang luar biasa, punya obedience yang luar biasa, such blessings yang ada buat Yesus. Tapi seperti yang dia katakan di Last Supper, harus ada breaking di atas kayu salib. Supaya apa? Nextnya, supaya being shared for you and me. Tubuhnya, darahnya, keselamatannya being shared for you and me. So, curious gak sih? Kalau misalkan semua inspirasi yang ada di Alkitab, bahkan Yesus itu melalui step-step ini, blessings, breaking, and being shared, jangan-jangan hidup kamu dan saya juga tidak berhenti di level blessings. So why is cita-cita kita, doa kita,
berhenti di blessings. If panggilan Tuhan selalu blessings, breaking, and being shared. Blessings. Blessings itu apa? Blessings itu saya udah sebut tadi. It might not be comfortable. The true blessings itu tidak comfortable. Karena blessings itu being set apart. Blessings di kantor itu bukan cuma secetek di promosi. Blessings di kantor, you are being set apart dari rekan kerja kamu. Karena kamu punya mindset, kamu punya etika kerja, kamu punya objektif yang lebih besar daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. That is being blessed. Itu artinya blessings. It is uncomfortable. Ketika dunia ini dengan rat race-nya, cari lebih besar brand, cari lebih besar income, cari lebih tinggi position, cari lebih besar rumah, lebih besar aset dan finansial dan lain sebagainya. No, ketika kita di fase blessing, kita being set apart. Diberkati gak secara lahir ya? Bisa jadi, but that's not the point. The point is we are being set apart dari dunia. Itu blessings. It is uncomfortable. Right? So, ketika kita ada diambil dari dunia, seperti roti diambil sama Tuhan dan diberkati, kita diambil dan diberkati, kadang-kadang apa yang kita pengen justru gak dijawab. Itu juga bisa jadi blessings loh. Ketika dibilang blessings adalah being set apart, jangan-jangan yang kita minta menghalangi kita dari being set apart. Kalau Tuhan tahu, kalau kamu dikasih yang kamu doain sekarang, kamu tidak ada bedanya sama dunia. Kalau Merrick dikasih nih doanya sekarang, dia gak akan hidup set apart dari this world. Dia akan hidup exactly like the world. Dia akan hidup exactly like Instagram feed yang dia scroll. Dia akan hidup exactly kayak teman-teman kantor yang ngejar position and achievement more than anything. Dia akan hidup exactly like rekan-rekan atau lingkungan dia yang mengejar kekayaan sebagai satu-satunya sumber utama, satu-satunya achievement utama dalam kehidupan. So perhaps God knows that not answering your prayer is the greatest blessings for you and me. Blessingsnya ini bisa jadi dalam bentuk doa yang tidak dijawab. Blessingsnya ini bisa jadi way beyond your expectation. Karena Tuhan tahu to set you apart, kamu perlu ini, tapi kamu gak perlu itu. Right? Tapi kadang-kadang kita kebalik. Saya gak mau ini Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya ini? Kenapa Tuhan percayain yang ini? Saya maunya itu. God knows. Baik, katanya minta berkat. Ini berkat. Karena dengan memberikan yang ini, memberikan hal yang kamu kurang prefer ini, kamu actually set apart atau lebih dekat sama Tuhan dibandingkan apa yang kamu pengen. So that's the first, the blessing stage. The second is the breaking stage. This is where you know God the most. Dari diambil sama Tuhan, imagine that you are a bread, kamu roti. Kamu diambil sama Tuhan. Tuhan mengucap berkat buat kamu, which is good, oke, nyaman. Di poin apa Tuhan paling deket sama kita? Pas Tuhan nyobek-nyobek kita gak sih? Pas Tuhan nyobek-nyobek roti itu paling nempel sama kamu. So actually breaking stage, this is where this is when you know God the most. Kapan waktu dimana kamu tahu atau kamu mencari Tuhan atau kamu mengenal Tuhan paling dalam? When you are on the breaking stage. Waktu kamu lagi dipecah-pecahkan, waktu kita lagi dihancurin sama Tuhan, waktu pride kamu lagi dipecahin sama Tuhan, waktu relationship kamu lagi dipecahin sama Tuhan, waktu plan kamu lagi dipecahin sama Tuhan, waktu finansial kamu lagi dipecahin sama Tuhan, waktu pelayanan kamu dipecahin sama Tuhan. This is when you know God the most. Right? This is when you know God the most. Jadi ketika setiap kali Tuhan memecah-mecahkan something from your life, ada purpose Tuhan di sana. Tuhan memecah-mecahkan kita bukan karena dia careless,
Tapi karena dia careful, dia tahu bagian ini mesti dipecah, bagian ini mesti dipecah, bagian ini mesti dipecah. So kalau kamu dan saya, kita ada di season, ada di stage di mana kita dipecah-pecahkan, it's actually a true blessings. Right? True blessings tidak berhenti sampai di set apart dan dapat berkat lahiriah. True blessings ketika kita dekat sama Tuhan, kita mengerti isi hatinya Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan meskipun kita tidak paham kenapa ya Tuhan gue dipecahin, kurang apa? Kurang Tuhan pecahin gue di aspek itu, perlu ditambah aspek ini buat Tuhan pecahin. Kurang apa relationship gue berantakan, sekarang emotionally juga Tuhan pecah-pecahin gue. So actually breaking stage is the key. Karena saat stage breaking ini kita mengenal Tuhan paling dalam. Oke? So He must take you from your situation which might be good but not the best for you. Tuhan yang tahu di kondisi apa kamu sekarang. Kalau kamu dipecah-pecahkan jangan-jangan karena Tuhan tahu kondisi kamu baik hari ini, but that's not the best situation for you. Untuk kamu ada di best situation, kamu perlu dipecahkan lagi finansialnya. Kamu perlu dipecahkan lagi confidence-nya in yourself. Kamu perlu dipecahkan lagi relationship-nya. God knows the best for you. Can you trust and trusted yourself? Can we entrusted ourselves to Him? Setiap kali kita dipecahkan, I know my maker. I know what He wants is the best for me. Saya nggak tahu kenapa saya berantakan. Saya nggak tahu kenapa saya masih dipecah-pecahkan. Tapi yang saya tahu, I can trust my God. Right? So that's the breaking stage. Last one is the being shared stage. Dibagi-bagikan ke orang lain. Dibagi-bagikan ke orang lain. So the most important thing buat hidup sebagai orang percaya, saya rasa sama seperti model Yesus yang Yesus berikan buat kamu dan saya adalah being shared, dibagi-bagikan buat orang lain. What if your life is and will never be about yourself? What if hidup kamu itu tidak meant untuk kamu hidupi untuk fulfilling life for yourself? Gimana kalau fulfilling life artinya kamu dipecah-pecahkan dan dibagikan ke orang lain? Ketika kamu menjadi dampak di kantor, menjadi dampak di keluarga, menjadi dampak di pelayanan, menjadi dampak kan enak denger ya. Gimana kalau kamu di break di kantor, di break di pelayanan, di break di relationship, di break di keluarga? Why? Nggak enak, exactly. Karena we are not supposed to live for ourselves. Kalau kita mencontoh Yesus lay down His life for many. Bukankah hal yang sama kalau kita bilang saya pengikut Kristus, kenapa Yesus Kristus mati dan hidup untuk selfless dan kita hidup selfish? Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, kenapa Kristus bisa menyerahkan hidupnya buat banyak orang, kita mau sebanyak-banyaknya orang hidup untuk diri kita. Interesting paradox, and we dare to call ourselves pengikut Kristus. So, being shared artinya hidup kita, the way we see our lives, bukan lagi hidupku, bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu still not about aku. It's about the people around you. It's about teman kantor lu yang nyebelin. It's about your manager yang stubborn dan you cannot understand. It's about your family, keluarga kamu yang belum bertobat. It's about your brothers and sister, teman gereja kamu yang mungkin keep nyakitin kamu atau keep ngomongin kamu di belakang. It's about them. It's about giving your life, giving forgiveness, letting forgiveness flow from you to them, letting mercy flow from you to them, letting grace flow from you to them. Right? So this is what being shared is all about. Bukan cuma blessings, bukan cuma di break, tapi juga give yourself for others. Okay? So blessing is not the destination,
It's the starting point. Breaking adalah stage terbaik untuk kenal Tuhan. Dan ultimately, hidup yang dibagi-bagikan untuk bring value ke hidup orang lain. This is the ultimate goals. Selalu Yesus gak pernah disebut, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, cobain sedikit dan membagi-bagikan. Gak ada cobain sedikit. Dia langsung di give to others. So I think to have a fulfilling life, satu hal yang kita bisa pelajari di Paskah hari ini adalah blessings, being set apart, tidak comfortable, breaking is the best stage untuk tahu Tuhan the most, dan being shared to others. Open your eyes, lihat needs yang ada di sekitar kamu, lihat kekacauan yang ada di sekitar kamu. Kekacauan bukan jangan berdoa untuk kenyamanan dan keamanan datang ke situasi kamu. Berdoa supaya kamu bisa membawa order. Berdoa supaya kamu bisa menjadi berkat di tengah kekacauan keluarga kamu, di tengah keberantakan kantor kamu, di tengah kenggakjelasan gereja kamu. Pray that you are become a bread yang dipecah dan being shared dan jadi berkat buat tempat kamu berada. Let's pray. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Biar kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami. Untuk menyadari bahwa kami being blessed. Bukan supaya kami tambah kaya aja, tidak secetek itu. Tapi kami diberkati untuk kami set apart dari dunia. Kami berdoa Tuhan untuk diantara kami yang mungkin hari-hari ini ada di stage breaking. Kami broken, berantakan, yang jadi plan kami berantakan, yang jadi keinginan kami, cita-cita kami, keluarga kami, pekerjaan kami berantakan. Biar kami menyadari bahwa this is the best stage untuk kami mengenal Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar kami bisa menyelaraskan pikiran kami, menyelaraskan objektif kami dengan objektif sorga, dengan objektif kingdom of God, untuk hidup kami berhenti mengenai diri kami sendiri, berhenti mengenai keluarga kami saja, tapi juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari ini, untuk hari Paskah yang indah ini. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami diberikan kekuatan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami diberikan grace dan mercy yang selalu baru setiap hari. Biar kami menjadi berkat, membawa berkat kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara hari ini. Roh Kudus yang terus memateraikan selesai ibadah ini Tuhan, biar setiap kami bisa menghidupi apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday. God bless.